Pak Jajang, sebagai pendamping desa, mekanisme tentang BLTDD di tahun 2021 itu seperti apa, Pak? Baik, karena untuk masalah BLTDD memang itu dipastikan di setiap desa harus menganggarkan, karena itu masuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021, bahwa dari dana desa itu ada penganggaran untuk BLT. Seperti itu, Bang. Terus untuk penentuannya sendiri, desa itu melaksanakan dalam tahun 2020 untuk 2021 itu ada beberapa kali musyawarah yang digelar di desa. Di antaranya Musdes yang pertama yaitu tentang perencanaan desa 2021. Nah, termasuk outputnya di sana adalah pembentukan tim verifikasi, tim penyusun, dan lain-lain. Kriterianya seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Oke. Kita merujuk ke Permen Desa yang tadi nomor 13 2020 dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tentang pengelolaan dana desa, bahwa kriteria untuk penerima BLT dana desa 2021 berbeda dengan kriteria yang ada pada tahun sebelumnya, tahun 2020. Hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah penduduk miskin yang ada di desa, yang mana dia itu termasuk namanya dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Terus yang kedua, dia itu tidak menerima jenis bantuan lain seperti PKH, bansos sembako, kartu prakerja, dan BST, juga bantuan sosial lainnya. Yang ketiga, tercantum dalam data penerima BLT dana desa 2021 yang merupakan hasil musyawarah yang digelar. Musyawarahnya itu seharusnya ini, Bang, ya, kan ada musrenbang tadi di musyawarah perencanaan itu. Musrenbang itu adalah hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya, diantaranya merupakan hasil dari tim verifikasi. Untuk kegiatan fisiknya ada tim verifikasi, sedangkan untuk penerima BLT dana desa itu ada juga tim verifikasi yang berasal dari Satgas Desa atau relawan desa lawan COVID-19. Saya perhatikan beberapa desa di Kecamatan Malambong melaksanakan kegiatan Musdesus untuk penetapan BLTDD. Apakah itu wajib atau bagaimana? Soalnya kan telah dibahas dalam Musrenbang. Mohon tanggapan Bapak sebagai PLD di Kecamatan Malambong. Oke, sebetulnya pertanyaannya udah Abang jawab sendiri, ya. Untuk penerima BLT dana desa mestinya itu sudah termasuk dalam pembahasan di Musrenbang tadi, di mana di Musrenbang tadi adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKPdes 2021 dan DU RKPdes tahun 2022. Artinya hasil pekerjaan dari Satgas Covid atau relawan desa lawan Covid itu dibahas di sana, termasuk untuk calon penerima BLT dana desa. Nah, sekarang ada gelaran Musdes, kalau boleh saya pinjam istilah yang digunakan oleh teman saya, Kang Toto, itu adalah ngalinur.com, kata beliau. Sebetulnya nggak usah ada, nggak perlu ada gitu, karena yang tadi udah. Tapi mungkin pertimbangannya seperti ini. Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa itu lahirnya tanggal 14 September 2020. Terus PMK tentang pengelolaan dana desa itu keluarnya tanggal 28 Desember 2020, sebelum jelang di detik-detik terakhir APBDes ditetapkan. Nah, mungkin sehingga desa hampir semua desa belum menyelenggarakan atau belum membahas tentang penerima BLT dana desa 2021, sehingga alternatifnya ya digelarlah Musdesus untuk itu, yang sebetulnya nggak perlu ada Musdesus, kecuali nanti kalau ada perubahan penerima, misalnya dalam perjalanan waktu di 2021 ternyata si penerima tersebut
masuk ke dalam penerima manfaat program bansos lain, misalnya masuk ke perluasan PKH, atau mungkin ada perbaikan dari sisi pendapatan dia itu, sehingga dinyatakan ada yang lebih layak dibandingkan dia, itu digelar lagi musdesus untuk perubahan penerima BLT. Seperti itu. Tidak memenuhi kriteria lagi. Ya, artinya yang tadi kesimpulannya dia itu tidak memenuhi kriteria. Saya tergelitik dengan kata-kata ngalindur.com terkait musdesus di bulan Januari. Kenapa bisa seperti itu? Baik, kita bermain logika ya Bang ya. Di APBDes yang ditetapkan itu deadline-nya 31 Desember di tahun sebelumnya. Di sana kan sudah muncul baik nama kegiatan dan juga anggaran serta sumber anggarannya dari mana, termasuk untuk BLT dana desa sudah muncul angkanya sekian. Sedangkan apapun yang tercantum di APBDes, baik itu kata ataupun angka, ada dasarnya. Kenapa muncul angka sekian? Nih hasil verifikasi dan validasi tim Satgas atau relawan desa bahwa calon penerima itu sekian orang, terus memenuhi kriteria sekian orang, sehingga ditetapkanlah angka sekian untuk BLT dana desa 2021 dari mulai Januari sampai dengan Desember. Fakta di lapangan, APBD sudah ditetapkan per 30 atau 30 Desember ya kemarin, karena 31-nya hari libur kan. 30 Desember 2020. Terus sekarang digelar musdesus. Kan ngimpi.